Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebab mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan persekutuan doa kita dan percaya semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita mempersiapkan hadirat Tuhan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan satu lagu pujian yang berkata, selidiki aku lihat hati. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah, karena kami percaya Kau adalah Allah yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang besar di atas kami. Terima kasih untuk sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Bapa berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat. Mari kita akan membaca Alkitab kita dari Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-19 mulai. Saya akan bacakan bagi kita.
Demikianlah firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Baik Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal yang tersembunyi kita bisa melihatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada merupakan cerita bagaimana seorang raja Nebukadnezar punya mimpi. Dan mimpinya itu dia tidak tahu apa mimpinya dan apa maknanya. Jangankan maknanya, apa yang menjadi mimpinya dia tidak tahu, apalagi maknanya Bapak dan Ibu Saudara. Nah, tetapi membuat dia gelisah. Membuat dia gelisah terus, gelisah dan gelisah. Jadi sekarang yang kita sama Tuhan, luar biasa. Sedikit saya beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah mau mengangkat kita, Tuhan mau membawa kita kepada hal-hal yang besar, dan Tuhan pakai raja untuk membawa kita kepada perkara yang besar. Tuhan itu tidak susah membuat raja gelisah. Tuhan tidak susah membuat raja bingung. Dia gelisah, dia tertekan karena mimpinya. Nah akibatnya apa saudara? Dipanggil semua orang-orang hebat, orang yang bijaksana, mengartikan mimpi yang dia tidak tahu apa mimpi itu, apalagi artinya. Lalu dikumpulkan orang-orang kasdim, orang-orang berilmu, orang-orang pintar, cerdas dikumpulkan. Tapi seorang pun tidak dapat mengartikan mimpi itu. Sampai ada kalimat dari mulut mereka berkata, tidak akan ada mungkin seorang pun yang akan dapat mengartikan mimpi Tuhan tanpa diberitahu apa mimpinya. Tidak akan mungkin dapat diartikan itu. Nah, oleh karena itu raja marah. Lalu raja berikhtiar untuk membunuh semua orang-orang berilmu, orang bijaksana dan orang berhikmat. Nah siapakah yang tergolong dalam orang berilmu dan berhikmat itu? Orang yang tergolong dalam orang-orang yang berilmu dan berhikmat itu adalah orang-orang kasdim, dan demikian juga Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel termasuk di dalamnya. Orang-orang ini adalah orang buangan, tetapi mereka adalah orang yang cerdas, orang pintar, orang bijaksana, orang berhikmat. Lalu kedengaran itu ke telinga daripada Daniel. Lalu diputusnya lah Ariok untuk memberitahukan supaya diberi kesempatan buat Daniel untuk berjumpa dengan raja. Lalu setelah mereka berjumpa, lalu dikatakan oleh Daniel, izinkan saya pulang ke rumah. Supaya saya minta kepada Allahku apa kira-kira mimpi Tuanku dan apa maknanya. Lalu raja mengizinkannya, dan terus sedemikian rupa dikasih tahu dengan teman-temannya. Pada Sadrak, Mesak dan Abednego dikasih tahu. Lalu Bapak dan Ibu Saudara, Allah melakukan perbuatan besar. Allah berkarya lewat Daniel, sehingga Daniel dapat memberitahukan tentang mimpi dan juga arti daripada mimpi itu. Saudara perhatikan di ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Allah menyingkapkan yang tersembunyi. Allah menyingkapkan yang tidak bisa tersingkap. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak bisa disingkapkan oleh manusia, masih ada Allah yang mampu menyingkapkannya. Nah, oleh karena itu harus ada orang yang membuat Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Siapakah orangnya? Daniel, yang dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata dia 3 kali sehari dia berdoa naik ke atas
Jadi dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Olehnya apa yang terjadi saudara? Kepada Daniel yang disingkapkan, yang tidak tersingkapkan itu. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara, kita tidak usah bingung tentang apapun yang mungkin tersembunyi. Kalau kita dikenal Tuhan, lewat kita pasti Tuhan bisa menyingkapkan apa yang tersembunyi. Di ayat 20 dia berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Perhatikan. Jadi dia katakan dari dialah hikmat dan kebijaksanaan. Ya, dari dialah hikmat dan orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terbuka dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, saudara perhatikan, itulah kemampuan Allah. Dan kemampuan Allah itu ditaruh dalam dirinya Daniel. Kenapa? Karena Daniel diperkenan oleh Tuhan. Daniel ini adalah orang yang beribadah, orang yang suka bergaul dengan Tuhan, orang yang suka berhubungan intim dengan Tuhan. Maka dia dikenal oleh Tuhan. Kepada Daniel telah disingkapkan Tuhan rahasia itu. Sehingga ketika di rahasia itu disingkapkan, apa yang menjadi bagian daripada Daniel. Perhatikan Bapak dan Ibu saudara, diungkapkan oleh ayat-ayat ini bahwa Raja Nebukadnezar, ya, Raja Nebukadnezar itu dia bersujud menyembah Daniel. Dia bersujud menyembah Daniel. Bukan hanya itu saja. Daniel ditetapkan ada di istana. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka itu adalah menjadi orang-orang yang memimpin wilayah. Ya, dikatakan di dalam ayatnya yang terakhir itu, ya, ayat terakhir dia berkata, ayat yang ke-29, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Hebat loh saudara. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita tinggal datang sama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, apa yang tersembunyi bisa menjadi terbuka, asalkan kita betul dikenal oleh Tuhan. Daniel seorang yang dikenal Tuhan, maka dia dipakai Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, terungkap semuanya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, umat Tuhan dimanapun berada, kita sudah menerima firman Allah. Biarlah firman Allah ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, Allah kami yang tahu saat dan waktu. Engkau yang akan menyingkapkan yang tersembunyi menjadi semua bisa terlihat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kepadamu kami datang pada kesempatan pagi ini Tuhan, supaya Engkau adalah Allah yang melihat anak-anakmu yang sedang punya masalah. Baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, bahkan mungkin masalah sakit penyakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Mari Tuhan jamah semuanya umat-umatmu ya Tuhan. Umatmu yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan. Secara sama berdoa buat Ibu Amanda, Tuhan tolong Tuhan. Kalau kemarin dia sudah dibawa dari Malang menuju Tuhan Yesus Surabaya, terima kasih Tuhan, Kau menyertainya. Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong menopangnya dengan kuasa, dengan keajaiban-Mu ya Tuhan. Semua umat-umatmu dimanapun berada, apapun masalah mereka, apapun penyakit mereka, disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima mujizat, terima kuasa Allah, terima kedahsyatan Allah. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Penyakit apapun dapat disembuhkan. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, menolong kita semua. Jangan pernah takut, maju terus,
dan tetap semangat. Haleluya. Amin.